Suaminya kerja, ngakunya rasanya sudah kerja bantu tulang maisha kamu itu di rumah saja, nggak kemana-mana. Cuma ngurusi anak kok ya kayak gini nggak bisa. Bahasanya Masya Allah. Nah ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan nanti sistem tarbiyah pada anak di rumah. Artinya apa? Barakallahu fikum. Kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita saleh dan salehah. Tetapi kita juga harus menyiapkan sarana, prasarana, medianya. Iya kan? Ingin anaknya pinter. Tapi anaknya minta buku tulis. Yang itu kemarin kan belum habis, nak. Dihabisin dulu. Bah, beli pulpen. Lah pulpen yang kemarin mana hilang? Kalau nggak ketemu, udah Abah nggak beliin lagi. Cari sampai dapat. Anak kecil, memorinya nggak tepat untuk mengingat-ingat lagi. Kemarin pulpennya di mana? Mungkin sudah dikasihkan temennya, mungkin sudah dibuang, mungkin sudah untuk ganjel apa? Kan itu luar biasa. Tapi coba seorang ayah yang baik, anaknya, bah beliin pulpen. Masya Allah anakku senang sama pulpen, alat untuk belajar menulis. Tanyakan, yang kemarin mana nak? Hilang bah. Ya sudah, Abah belikan lagi, tapi jangan hilang ya. Beda kan? Sama yang tadi, cari sampai ketemu. Waduh, kasihan kan? Bah beli buku bah. Untuk apa? Nulis, ngoret-ngoret. Lah yang kemarin sudah habis, coba lihat. Coret-coret. Wah, kamu ini buku kayak gini cuma dioret. Ya memang tahap dia sebagai anak ternyata baru sedang melatih garis lurus, kanan kiri. Seorang anak seperti itu diajari garis titik-titik ya, bukan garis titik-titik. Tik, sambung, nyambung. Lagi, latih. Dibuat vertikal ya. Apa horizontal gini? Horizontal. Dibuat miring lah. Titik. Karena anak sudah biasa dari atas ke bawah, dia bukannya dari kanan ke kiri atau dari kanan ke kiri atau ke kanan. Kertasnya dibalik. Perhatikan anak-anak kita seperti itu. Atau jangan-jangan panjenengan tidak memperhatikan seperti ini. Lebok TK rampung. Jangan bersikap seperti itu. Jangan. Lebok TK rampung. Masukkan pondok pinter. Jangan. Ini anak seperti itu, perhatikan. Sudah terbiasa dari atas ke bawah, dikasih titik-titik kanan kiri. Dia bukannya ke kanan dan ke kiri, bukan. Kertas yang dibalik ini. Tetap dia dari atas ke bawah. Kasih miring juga seperti itu. Diagonal ya. Tak. Dia tetap gini. Kira-kira pas lurus begini baru dia. Luar biasa. Perhatikan seperti itu dari anak-anak kita. Kalau kita sudah terbiasa, kita sudah merasa mudah dan ringan untuk mendidik serta menyertai anak dalam belajar hal-hal yang kecil seperti itu. Maka pada saat kita menanamkan nilai-nilai agama, kita tentu akan lebih bisa bersabar lagi. Kita harus bisa memahami karakter anak. Yang seharusnya memahami karakter anak adalah orang tua. Sedih rasanya. Sedih. Seorang anak yang ternyata putus batin dari orang tuanya. Orang tuanya ngasih tahu, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Gak sempat ke telinga kiri. Mental cipah. Oh gitu. Atau sebaliknya. Sedih. Nah, konsultasi ke kita. Gimana Ustaz anak saya? Waladi, anakku, anak saya. Pengen nyalahkan orang tuanya juga, orang tuanya sudah sedih kan nggak mungkin. Tapi apa mau nyalahkan anaknya? Anaknya juga masih kecil. Yang mau disalahin siapa? Ya jangan saling menyalahkan. Kita cari solusinya. Kita cari jalan keluarnya. Nah. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kehidupan anak-anak dari kecil sampai dia dewasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW tetap memperhatikan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha meskipun beliau telah berkeluarga. Ketika orang tua yang sabar dan telaten memperhatikan karakter anaknya. Oh, anak saya kalau begini sikapnya demikian. Kalau dikasih ini pasti seperti ini. Itu diteliti, diamati.
Ini akan menjadi bahan bagi kita untuk menerapkan metode apa yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita menjadi yang saleh dan salehah. Bukan kemudian menyalahkan, susah Ustaz berkomunikasi dengan anak saya. Kenapa? Anak saya pendiam. Nah, terus kalau pendiam, titik, nggak ada solusi. Kita sebagai orang yang diminta tanggapan dan sarannya juga nggak bisa memberikan saran, karena ternyata watak anaknya saja, dia sebagai abi, dia sebagai umi, ternyata tidak memahami dengan baik, tidak memahami dengan baik. Dia tidak ngerti selahnya itu di mana. Maka kebiasaan anak perhatikan ya ikhwan barakallahu fikum, perhatikan cara makannya, cara minumnya, bagaimana kalau dia berinteraksi, bermain dengan teman-temannya, egois ataukah tidak, sering berbagi ataukah tidak, sering berbuat curang ataukah tidak. Yang seperti ini diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Fatimah radhiyallahu taala telah menikah, beliau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk memperhatikan kehidupan mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, syakat Fatimah ma talqa min athari ar-raha, faja'a sabyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqat ila abiha falam tajidhu. Fawajadat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, fa akhbaratha bima talqa. Falamma jaa an-nabiy akhbarathu ummul mu'minin Aisyah bimaji'i Fatimah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna madaji'ana fadhahabtu li aqum faqala ala makanikuma faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamayhi fi sadri faqala ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtum madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 huwa khairun lakuma min khadim. Ali radhiyallahu ta'ala bercerita bahwa Fatimah mengeluh karena beratnya bekerja menggiling gandum sampai tangannya lecet dan luka. Alat penggiling gandum yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Pernah lihat ya? Menggiling gandum, bukan ulek. Alhamdulillah saya di Yaman pernah lihat, di Sulawesi juga pernah lihat. Jadi buat tepung beras itu, lempengan batu melingkar seperti ini ya, gini. Kemudian ada cekungan tapi sedikit, semacam kayu. Kemudian di atasnya ditumpuk lempengan batu juga. Ini. Nanti di sini ada alat pegangnya. Beras misalnya dimasukkan di situ, tertutup kan. Kan berat ya. Digiling. Kan jadi kayak ngulek ya. Kayak giling terus, itu nanti jadi apa? Lembut. Itu yang dimaksud dengan ar-raha. Nah, kalau di tanah Arab, alat giling seperti ini ada yang berukuran raksasa besar, sehingga yang muter itu bukan manusia tapi unta. Jadi unta itu muter. Saya pernah melihat mengintip, kayak gitu. Di Son'a waktu itu mengintip, tapi bukan mengintip yang nggak boleh. Mengintip gitu karena daerahnya kan tidak semua orang boleh masuk. Kita cuma diberi kesempatan melihat, kayak gitu namanya raha. Nah, Fatimah radhiyallahu ta'ala mengeluh karena pekerjaan ini terbilang berat. Suatu saat tiba tawanan-tawanan perang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah datang menemui ayahnya, tetapi ayahnya yaitu Nabi Muhammad sedang tidak ada. Tetapi Fatimah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah lalu menceritakan apa maksud tujuan kedatangan Fatimah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Ummul Mukminin Aisyah menceritakan perihal kedatangan Fatimah.
Lalu Nabi Muhammad SAW segera datang ke rumah kami. Padahal kami sudah siap-siap untuk tidur di atas ranjang kami. Ketika melihat Nabi SAW tiba, maka Ali ibn Abi Thalib ingin untuk pergi. Barangkali ada pembicaraan kan begitu. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan ala makanikum, tetap di tempat kalian. Lalu Nabi SAW duduk di antara kami, sampai-sampai saya bisa merasakan betapa dinginnya kedua telapak kaki Nabi SAW di dadaku bersentuhan. Kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua sebuah amalan yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepadaku? Apabila kalian akan tidur, bertakbirlah 34 kali. Kemudian bertasbihlah 33 kali. Lalu bertahmidlah 33 kali. Zikir semacam ini sebelum tidur lebih baik dibandingkan seorang budak yang membantu. Hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih. Ini perhatian Rasulullah SAW kepada anak-anaknya sampai dewasa, sampai sudah menikah, terus Nabi SAW tetap memberikan perhatian. Maka tidak tepat kiranya apabila seorang ayah atau seorang ibu melihat anaknya dewasa kemudian mengatakan, pokoknya semua pilihan tergantung anak saya. Anak-anak saya kan sudah dewasa. Anak-anak saya sudah bisa berpikir mana yang baik untuk mereka. Saya sebagai orang tua oke saja. Ini yang sering menjadi pegangan sebagian orang tua. Yang penting anak saya mau bertanggung jawab. Yang penting sembodo. Sembodo itu mau bertanggung jawab. Mau berbuat ini, berbuat itu, yang penting kamu tanggung jawab. Kalimat-kalimat seperti ini, barakallahu fikum, kiranya tidak tepat. Karena bagaimanapun juga orang tua berkewajiban untuk mengarahkan. Orang tua bertugas untuk membimbing. Tidak kemudian lepas tangan kalau sudah balik. Lepas tangan kalau sudah dewasa. Semua upaya sudah saya kerjakan, semua cara dan langkah sudah saya lakukan, tetapi ternyata anak saya masih juga seperti itu. Sudah, saya berlepas diri. Tidak bisa. Selama dia berstatus sebagai anak Anda, maka tugas dan kewajiban Anda sebagai orang tua tidak putus. Minimalnya adalah doa. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terbaik untuk mewujudkan anak-anak yang saleh dan saleh adalah praktek nyata. Ini tidak bisa dipungkiri, praktek nyata. Karena sifat anak cenderung untuk mencontoh dan meniru orang tuanya. Ini sudah fitrah anak. Dia akan melihat meniru. Yang senang futsal, anaknya masih umur 4 tahun, 6 tahun, diajak ke lapangan futsal, ya akhirnya senang futsal. Begitu ya. Orang tua yang kerjanya di laut berenang, anaknya juga akhirnya senang ke laut dan bisa berenang. Makanya kita lihat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sering kita temukan bapaknya tentara, anaknya tentara, cucunya tentara, menantunya tentara. Untung-untung istrinya bukan tentara. Nah, kalau pisah tugas gimana? Sering juga kita temukan ayahnya dokter, ibunya bidan, anaknya perawat. Bapaknya bilang kamu nggak boleh menikah kecuali sama dokter. Akhirnya nikah juga dengan dokter. Anaknya juga setiap hari melihat ibunya pulang pergi ke rumah sakit, poliklinik, pegangannya stetoskop sama suntik. Akhirnya juga senang dengan stetoskop, dengan teleskop, dengan mikroskop. Masa skop? Nggak dipakai untuk kesehatan itu. Kalau itu ngubur mayat. Anak akan cenderung meniru dan mencontoh gerak dan tingkah orang tuanya. Orang tua yang pemarah, anaknya juga senang pemarah. Jangan dipikir anak itu tidak peka dengan suara. Kayaknya bermain sama teman-temannya,
Bapaknya ngomong gini, anaknya merekam. Kira-kira sehari 2 hari, anaknya kemetu. Tahu kemetu ya? Kemetu itu terceplos. Kata-kata yang sudah diucapkan ayahnya sehari yang lalu. Ibunya kaget. Kamu dapat kata-kata dari mana? Bapaknya diam. Kan gitu ya. Ini sudah ciri dan fitrah anak. Ciri dan fitrah anak. Alhamdulillah yang seperti ini kita lihat pada anak-anak kita. Anak-anak salafiyin, anak-anak salafiyat. Seorang putri masih berusia mungkin 3 tahun, 2,5 tahun. Menangis, merengek, merebut cadar milik ibunya. Direbut. Ibunya marah-marah. Ini enggak pas, kamu kebesaran. Kamu masih kecil. Ini salah seperti ini. Padahal putrinya subhanallah. Tanpa Anda wahai ibu memberikan pengertian, nak, kamu seorang wanita. Bahkan wahai ibu, anak Anda sudah meniru. Harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta cadarnya. Ya, kasih. Kalau begitu nanti Umi pesankan cadar buat adik ya, yang lebih kecil. Kan begitu. Bukan malah ibu sama anak rebutan cadar. La haula wala quwwata illa billah, kan gitu. Uminya bingung, wah kaos kaki ini dia apa? Hilang. Ternyata apa? Kemarin dipakai putrinya, kemudian akhirnya yang salah satunya hilang entah kemana. Dimarahin putrinya. Ya kasihan. Padahal anaknya meskipun masih berusia 3 tahun sudah pakai kaos kaki dawa besar sekali itu. Wah, lucu ya. Kaos kaki panjang, kaos tangan. Padahal bajunya baju mini. Dia anak kecil di dalam rumah terus pakai cadar bawa tas gini. Wah. Ditanya mau kemana dek? Mau taklim. Subhanallah. Anda berhasil mendidik anak Anda menjadi anak yang saleh dan saleh. Tanpa harus duduk sini nak. Sudah mencontoh, meniru. Maka pendidikan yang terbaik adalah contohnya. Banyak di antara kita ikhwati fillah barakallahu fikum yang menginginkan dan bercita-cita anaknya menjadi orang yang alim. Anaknya qari'un lil Quran. Anaknya nanti belajar berangkat ke Yaman, berangkat belajar ke Saudi di majelis para ulama. Tetapi orang tuanya tidak memberikan contoh. Orang tuanya tidak memberikan contoh. Akhirnya keinginan itu tinggal keinginan, harapan habislah sebagai harapan. Anaknya tidak bisa diarahkan, bahkan hilang dari genggaman. Datang ke ustadznya, gimana ustadz? Sedih. Lalu apa? Anak-anak nggak bisa diarahkan lagi. Anak pengennya anak-anak itu di pondok ini dan itu, tapi itu tadi Anda tidak memberikan contoh yang baik. Nabi Muhammad SAW di dalam banyak kesempatan seolah-olah menegaskan kepada kita bahwa praktek dan contoh nyata itu betul-betul akan berpengaruh. Satu fakta lebih kuat daripada 1000 kata. Kan begitu ya? Ada benarnya juga. Satu fakta, artinya satu tindakan nyata, itu lebih berbobot daripada 1000 dan 2000 kata. Ngomong terus saja. Kadang-kadang kan orang muda. Tapi sekali dipraktekkan, oh begini. Salat kusuf dibahas. Ini hukumnya sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Tata caranya demikian, dalilnya ini, ada yang mengatakan begini. Wah, ramai sekali. Titik, tutup, nggak ada praktek. Pas betul-betul kusuf, bingung. Berbeda halnya dengan misalnya teori sedikit, kemudian langsung dipraktekkan gini, langsung ingat, oh begini tuh prakteknya. 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam satu rakaatnya. Al-Fatihah dibaca 2 kali dalam satu rakaat. Oh begini kata cara. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tahur. Ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah yang sesungguhnya tata cara di dalam bersuci itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan tata cara bersuci itu begini, begitu, bukan. Tetapi langkah pertama yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam adalah da'a bima'in fi ina'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk disediakan air 1 ember.
Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, ini loh tata cara berwudu sampai selesai. Tata cara berwudu. Ini contoh dan prakteknya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hal yang perlu kita cermati, barakallahu fikum. Satu hal yang perlu kita cermati. Mari kita belajar dari sejarah. Dari sejarah. Para ulama, mereka yang ahli dan mumpuni dalam ilmu agama. Para ulama yang kewaraan serta kezuhudannya tidak perlu ditanya. Para ulama yang mampu berbicara tentang halal dan haram, seolah-olah semua dalil itu ada di hadapan mata. Para ulama yang sedemikian tinggi kedudukannya. Nah, kalau kita teliti, kita adakan sebuah penelitian. Beberapa biografi para ulama kita buka, kita hamparkan ini dan itu. Ternyata ada titik, ada salah satu titik kesamaannya yang bisa kita temukan. Ternyata mereka menjadi para ulama, orang-orang berhasil dan manusia-manusia hebat itu. Ternyata karena orang tua mereka ikut dan berperan aktif dalam memberikan contoh. Seperti inilah seharusnya engkau belajar. Seperti inilah yang seharusnya engkau lakukan, wahai anakku. Jadi kalau kita misalnya menginginkan anak kita hafizul Quran, apakah apinya juga harus hafizul Quran? Nah, ini sebuah pertanyaan juga, problem. Kita menuntut anak kita pandai berbahasa Arab, apakah mesti orang tua juga harus pandai berbahasa Arab? Kalau misalnya tidak pandai berbahasa Arab, itu artinya tidak adil kepada anak, karena menuntut kepada anak sesuatu yang tidak dia lakukan. Apakah seperti itu? Maka kita kembali kepada poin pertama tadi. Yang terpenting adalah ikhtiar, usaha. Ketika kita sebagai orang tua mampu menunjukkan kepada anak bahwa ayahmu juga ingin hafal Quran, abimu juga mau dan ingin menguasai bahasa Arab, tunjukkan bahwa Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu tetap akan diterima oleh anak. Oh, ternyata ayahku sudah berusaha, ayahku sudah berikhtiar. Itu akan ditiru dan dicontoh oleh anak. Di dalam banyak, barakallahu fikum, di dalam banyak biografi para ulama rahimahumullah, kita akan menemukan sekian banyak contoh pengaruh serta peran aktif dari orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka menjadi saleh dan salehah, menjadi anak-anak yang berguna. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan peran ini, mengingatkan posisi dan fungsi orang tua. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wasiyatullahi lil aba sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim. Wasiat Allah Azza wa Jalla untuk memperhatikan anak lebih didahulukan penyebutannya dibandingkan wasiat Allah Jalla wa'ala agar anak berbakti kepada orang tua. Bisa dipahami kalimat singkat beliau ini? Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang memerintahkan agar orang tua berbuat baik, agar orang tua memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Ya. Dalam Al-Quran ada juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar anak berbakti kepada orang tuanya. Nah, dua ayat ini mana yang lebih didahulukan penyebutannya dalam Al-Quran? Ternyata yang disebutkan terlebih dahulu justru perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memperhatikan dan memenuhi hak-hak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Baru kemudian ayat seterusnya perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u." Maka orang tua yang tidak memberikan pengajaran kepada anaknya hal-hal yang bermanfaat, wa tarakahu suda, orang tua yang meninggalkan anak-anaknya
tidak memberikan kebutuhan rohani untuknya, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka ia telah berbuat jelek kepada anaknya dengan sejelek-jeleknya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Hasil penelitian yang cukup lama dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seringnya anak melakukan kejahatan itu disebabkan oleh faktor ayah. Wa ihmaluhum lahu wa tarku ta'limihim fara'idid din wa sunani. Disebabkan faktor orang tua, lebih-lebih ayah yang tidak memberikan perhatian cukup kepada anak-anaknya, tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim. Orang tua menyia-nyiakan anak pada saat mereka masih kecil, sehingga mereka tidak bisa menggali potensi diri. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Dan ketika anak-anak itu telah besar dan dewasa, juga tidak akan memberikan manfaat untuk orang tuanya. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq. Sama halnya seperti sebagian orang yang mencela anaknya karena durhaka. Faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Orang tua marah kepada anaknya karena anaknya durhaka. Anggapan orang tua. Kata anaknya, wahai ayah, dulu waktu aku kecil, engkau juga tidak memperhatikan aku. Maka sekarang aku pun demikian. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan. Ayah, ketika aku masih kecil dulu, engkau sia-siakan aku. Maka sekarang aku pun akan menyia-nyiakan engkau. Meskipun tidak terucap, tapi kata-kata yang seperti ini adalah min lisanil hal, dari keadaan anak itu sendiri. Anak yang dididik tanpa cinta, tanpa kasih, tanpa lambaran kelembutan, dipaksa, ditarget, harus ini, harus itu. Kalau tidak, gebuk. Anak itu terus menyimpan 1 kali, 2 kali. Anak sepertinya akan menjadi anak yang pendendam. Mungkin ketika dia masih kecil masih manut, oh ya. Tetapi itu dilakukan olehnya karena dia masih belum bisa melawan. Karena dia masih menganggap dirinya belum apa-apa. Tapi nanti tunggu ketika dia sudah merasa besar, akan terang-terangan dia akan melawan orang tuanya. Ini akibat pendidikan yang tidak dilambari dengan kasih, cinta. Tidak dilambari dengan kelembutan. Tidak dilambari dengan barakallahu fikum, mahabbah. Bukan. Maka hasil penelitian dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini patut untuk kita renungkan bersama. Ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah Al-Imam Abu Sa'ad As-Sam'ani. Beliau terkenal sekali, Al-Imam As-Sam'ani, seorang ulama usul fikih, seorang ulama usuli, seorang ulama muhaddits. Di dalam biografi beliau rahimahullah ta'ala disebutkan bahwa ahbarahu waliduhu ila majlisil ilmi wa huwa ibnu 4 sinin. Abu Sa'ad As-Sam'ani itu diajak dan disertakan oleh ayahnya untuk hadir di majelis ilmu sejak Abu Sa'ad As-Sam'ani berusia 4 tahun. Sudah dibiasakan. Tapi bukan sekedar diajak, boncengkan sampai masjid, halaman masjid maksudnya, motornya parkir, anaknya sekarang tulan. Hasilnya ya anak-anak itu rame. Hasilnya anak-anak itu akhirnya lari ke sana dan kemari. Nah, itu kan sering kita lihat seperti itu, bukan? Iya. Kalau saya sih sering melihat. Nah, anaknya dibawa ke pondok misalnya. Sampai ke pondok sudah. Bruk. Oh itu anak-anak kan adulan kan. Anak-anak sedang bermain gabung sana. Selesai. Tapi saya perhatikan orang tua yang boncengan anaknya datang ke pondok, dipakaikan baju yang bagus seperti baju ayahnya.
dibawakan tas berisi buku, seperti ayah yang membawa tas dan buku. Pakai kopiah, turun di tempat parkir, anaknya digandeng, digandeng sampai ke masjid, ayahnya salat tahiyatul masjid, anaknya diberdirikan, ikuti apa yang Abi lakukan. Takbir, anaknya ikut takbir. Sujud, anaknya ikut sujud. Selesai salam, zikir. Orang tuanya tenang begini, anaknya juga tenang. Kalau misalnya nolak gini, nggak usah nolak, doa. Doanya minta apa? Pengennya ada yang uang, pengen sepeda baru, ya berdoa pada Allah. Ya Allah, minta sepeda baru. Anak kecil ya, anak kecil. Ya Allah, beri sepeda baru. Ya Allah, belikan sepeda baru. Kan pengen beli sepeda baru. Kita sebagai orang tua ingin hasilnya cemerlang, kumpulin duit. Besok lagi diulang lagi. Sudah dapat sepedanya belum, Dek? Belum. Doa lagi. Allah Maha mendengarkan doamu. 3 hari 4 hari. Jangan bosan, nak. Hari kelima belikan sepeda untuk. Setelah itu sampaikan bagaimana? Doamu dikabulkan Allah, bukan? Paham nggak ini ceritanya? Masya Allah. Anak kemudian akan terpatri dalam ini. Oh, Masya Allah, ternyata kita kalau minta sesuatu kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Tapi anaknya nanti pinter, minta segala macam nanti. Nah, ini minta kue donat yang segini misalnya. Ini bah sudah 3 hari doa, minta donat kok nggak ada donatnya ini. Orang tuanya wah beli donat lagi ya kan, Allah Maha mendengar doa. Tapi ini salah satu kan bisa diarahkan. Minta kepada Allah itu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah ilmu bermanfaat. Ya Allah berikanlah amal yang diterima. Ya Allah pandaikanlah aku. Ya Allah jadikanlah aku anak yang rajin. Tidak selalu dengan hal-hal yang bersifat benda, materi. Tapi ini Masya Allah luar biasa hasilnya. Dibandingkan orang tua yang berangkat ke majelis taklim lengkap, tapi anaknya nggak tahu lengkap apa enggaknya keperluan untuk taklimnya itu. Pokoknya niatan dia ngajak anaknya biar tidak mengganggu umiknya. Padahal nanti sampai di masjid biar tidak mengganggu abahnya karena dolamo. Salah main. Dan itu subhanallah sering kita lihat. Kita perhatikan bagaimana Imam Abu Sa'd As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala yang oleh ayahnya diajak langsung menghadiri majlis ta'lim. Bahkan di dalam biografi Abu Sa'd As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, setelah beliau dewasa mengadakan rihlah, beliau mendengar dari 7.000 orang guru, bukan cuma yang sedikit, 7.000 orang guru. Ulama yang lain, Ali bin Asim Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala menyatakan, dafa'a ilayya abi 100,000 dirham wa qala li idhhab wa safir li talabil ilmi wa la ara wajhak illa wa ma'aka 100,000 hadith. Fasafara wartahala wa talaba al-ilma thumma raja'a li najrihi hatta kana yahfuru majlisahu akthar min 30,000. Kata Ali bin Asim Al-Wasiti, ayahku pernah menyerahkan uang sejumlah 100.000 dirham. Bukan sedikit, 100.000 dirham. Ayahku berpesan, sekarang pergi, berangkatlah rihlah talabul ilmi. Dan ayah tidak ingin melihat wajahmu kembali, kecuali kalau engkau telah pulang membawa 100.000 riwayat hadis. Mungkin kita nggak bisa ya. Tapi sesungguhnya bukan ini esensinya, tapi memberikan contoh langsung, perhatiannya. Fasafir wartahil, berangkat. Fasafar wartahal, akhirnya Ali bin Asim berangkat, belajar bertahun-tahun lamanya di negeri orang, pulang kembali ke kampung halaman, sudah membawa sekian banyak ilmu, sampai-sampai tercatat dalam satu majlis Ali bin Asim Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala yang hadir sejumlah 30.000 orang. 30.000 orang. Peng biro kali berapa ini? 30.000 orang. Luar biasa. Rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Mu'tamir bin Sulaiman kataba ilayya abi wa ana bil Kufah. Ishtari suhuf waktub bil ilma fa innal mala yafna wal ilmu yabqa. Al-Mu'tamir bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala menceritakan bahwa ayahku pernah mengirim sepucuk surat untukku.
Waktu itu aku sedang berada di kota Kufah. Isi surat ayahku singkat, ishtari suhuf, belilah kertas, waktu bil ilma, catat ilmu tersebut di atas kertas-kertas yang engkau beli. Fa innal mala yafna wal ilmu yabqa. Sesungguhnya harta itu akan habis, sementara ilmu akan tetap terus hidup. Maka sesungguhnya barakallahu fikum, kalau kita misalnya telah membiasakan dari kecil anak-anak kita yang kita beri uang, entah itu uang jajan, uang untuk biaya pendidikannya, sebagai orang tua kita tidak sekedar memberikannya saja, tetapi ada pesan-pesan khusus. Nah, uang ini abah kumpulkan, tidak mudah. Uang ini adalah titipan dari Allah. Uang ini manfaatkan sebaik-baiknya. Sekalipun abah tidak meminta pertanggungjawaban darimu, akan tetapi Allah lah yang akan meminta pertanggungjawaban darimu. Kalau yang seperti ini dibiasakan dari kecil, maka karakter itu akan terbentuk biidznillahi azza wa jalla. Karakter seperti itu akan terbentuk biidznillahi azza wa jalla. Nah, dari beberapa contoh ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peran aktif dan andil nyata dari orang tua itu sangat dan sangat memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak. Apakah dia nantinya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salehah, ataukah menjadi anak yang durhaka, ataukah menjadi anak yang durhaka. Banyak para ulama rahimahumullahu ta'ala yang kemudian menjadi ulama besar hanya dengan bimbingan dan perhatian dari ibunya, karena ayah-ayah mereka telah meninggal dunia pada saat mereka masih kecil. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang dirinya sendiri, kuntu yatiman fi hijri ummi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dulu aku adalah anak yatim yang dirawat oleh ibuku sendiri. Fadafa'atni ilal kutab walam yakun indaha ma tu'tihi lil muallim. Ibuku selalu mendorongku untuk belajar dari kutab. Kutab itu adalah sebuah sistem pendidikan yang ada di masjid saat itu untuk mempelajari baca tulis Arab. Sampai seorang anak itu betul-betul menguasai baca tulis Arab. Dan para ulama rahimahullah zaman dahulu selalu melewati tahap belajar di kutab. Apabila sudah hafal Quran, baca tulisnya sudah bagus, barulah mereka mengadakan rihlah. Baru mereka mengadakan rihlah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menceritakan bahwa dulu beliau adalah anak yang yatim. Yang merawat beliau hanyalah ibunya yang tercinta. Sementara ibunya, ibu dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak memiliki harta yang bisa diberikan untuk pengajar. Fakana al-muallimu yarda minni an akhlufahu idza qama. Akan tapi saat itu guruku mengizinkan aku untuk menggantikan kedudukannya, karena memang Imam Syafi'i rahimahullahu taala memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak yang lain. Fama khatamtul Quran dakhaltul masjid. Setelah aku mengkhatamkan Al-Quran, barulah aku mulai belajar di masjid-masjid, bermajlis di hadapan para ulama. Wa kuntu asma'ul mas'alata awil hadits fa'ahfadhaha. Aku mendengar masalah-masalah dalam agama dan hadis, lalu aku hafal. Walam yakun inda ummi malun tu'tinihi li ashtariya bihi warakan wa karatis aktubu fiha. Padahal ibuku tidak punya uang yang bisa aku pergunakan untuk membeli kertas guna menulis hadis-hadis itu. Jadi dihafal oleh Imam Syafi'i. Wa kuntu atatabba'u al-'idham wal khazaf wa aktaf al-jimal wa sa'af an-nakhl fa aktubu fiha al-hadis. Akhirnya yang aku lakukan adalah mengumpulkan tulang belulang, pelepah-pelepah kurma kering. Aku tuliskan hadis-hadis itu di atas tulang dan pelepah-pelepah kurma. Fa idza tala'a tarahtuhu fi jurratin kanat lana fil bait. Kalau misalnya sudah penuh catatan hadis,
barang-barang tadi kemudian diletakkan di dalam sebuah kantong yang diletakkan di salah satu ruangan di dalam rumah. Tsumma innal jirara allati fil bait qad kathurat. Akhirnya karung-karung itu terlalu banyak ada di rumah. Faqalat li ummi inna hadhil jirar qad dayyaqat alaina al-bait. Kata ibunya kepada Imam Syafi'i, sungguh kantong-kantong berisi tulang dan pelepah kurma ini sudah membuat kita sempit hidup di dalam rumah ini. Gimana jalan keluar? Kata Imam Syafi'i, fa aqbaltu ala hadhihi al-jirar ahfadhu ma fiha thumma ulqiha. Kemudian akhirnya aku buka kembali karung-karung itu, aku baca dan aku hafal lagi. Setelah betul-betul tertanam, barulah aku buang karung-karung itu. Thumma ba'da dzalika yassarallahu lis-safar ila al-Yaman. Barulah setelah itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala diberi kemudahan untuk berangkat ke negeri Yaman dalam rangka talabul ilmi syar'i. Ini Al-Imam Syafi'i. Penting sekali kedudukan dan fungsi ibu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian juga Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala menyatakan, bercerita tentang ibunya, bahwa ibunya senantiasa memberikan nasihat, ya bunayya, khudh hadhihi asharata darahim wa ta'allam asharata ahadits. Oh ya anakku, ini ada 10 dirham. Jadikanlah bekal untuk mencari 10 hadis. Fa idza wajadtaha tughayyiru fi jilsatika wa mishyatika wa kalamika ma'an nas fa'aqbil alayhi wa ana u'inuka bimaghzil hadha wa illa fatrukhu fa inni akhsha an yakuna wabalan 'alaika yaumal qiyamah. Kalau engkau sudah belajar hadis, ternyata engkau bisa menemukan perubahan dalam dirimu menjadi lebih baik. Bagaimana cara engkau duduk, engkau berjalan, engkau berbicara kepada orang, maka teruskan usaha dan niat tersebut. Aku akan membantu, aku akan membiayaimu dengan hasil jahitanku ini. Kan ibunya seorang penjahit. Kalau ternyata tidak, 10 hadis yang engkau peroleh dari 10 dirham itu tidak bermanfaat, berhenti sajalah, tinggalkan. Ini dorongan dan motivasi dari ibunda Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Karena aku khawatir, kata ibunya, hadis-hadis yang engkau peroleh itu justru akan menjadi wabal, kecelakaan dan hukuman untukmu nanti pada hari kiamat. Rahimahullah ta'ala. Dan kisah-kisah yang semacam ini begitu banyak kita dapatkan dalam biografi para ulama, Imam Malik, Al-Imam Hasan Ibnu Ali, Hajjaj Ibnu Syair, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, Abdullah bin Zubair dari kalangan sahabat. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia. Lalu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Demikian juga Abdurrahman An-Nasir, penguasa negeri Andalus. Lalu di zaman kita adalah Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau telah ditinggal, wafat oleh ayahnya. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala kecil hanya dengan perhatian dari ibunya. Kita bisa bayangkan betapa berpengaruh motivasi dan dorongan orang tua. Syekh bin Baz kecil dalam keadaan yatim, pada saat usia 16 tahun, hidup serba kurang. Usia 16 tahun, beliau kemudian mengalami gangguan penglihatan, sampai akhirnya pada usia 20 atau 21 tahun, beliau pun menjadi buta. Rahimahullah ta'ala. Tapi kemudian ternyata terus semangat beliau untuk talabul ilmi. Ada. Itu semua tidak lepas dari peran aktif ibunya yang tercinta. Rahimahullah ta'ala. Artinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, poin ini kembali kepada judul tadi, bahwa cara yang terbaik untuk mendidik anak agar menjadi saleh dan salihah adalah dengan praktek nyata. Contoh, agar anak-anak kita tidak menjadi durhaka, na'udzubillahi min dzalik, maka kita harus bisa memberikan contoh kepada mereka, hal-hal yang baik. Jangan berikan contoh-contoh yang buruk untuk mereka. Bertengkar dengan istri di hadapan anak-anak, marah-marah di hadapan anak-anak, mengucapkan kata-kata yang tidak baik di hadapan anak-anak, berbohong dan berdusta di hadapan anak. Nah, ini akan ditiru dan terekam dalam memori mereka. Yang kita khawatirkan ketika hal-hal buruk itu muncul dari diri kita di hadapan dan sepengetahuan anak-anak kita, lalu anak-anak kita menganggap
bahwa hal-hal itu ternyata diperbolehkan dalam syariat. Akhirnya mereka meniru, akhirnya mereka mencontoh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhwati fillah yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk sesi pertama ini cukup. Gitu, panitia. Sampai percaya kan? Cepat ya kayaknya. 11.30 insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua pada zuhur. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.